Swastiastu Pak Mandi. Om Swastiastu Pak Komang. Terima kasih sudah hadir, sudah meluangkan waktu untuk saya wawancara terkait dengan tugas PPG hasil eksplorasi penyebab masalah. Jadi langsung saja saya mengambil beberapa topik permasalahan di sekolah terutama. Jadi saya ingin bertanya, yang pertama, apakah di sekolah SMK Negeri 3 Denpasar sudah mewajibkan siswanya untuk melakukan literasi? Oh sudah wajib dalam bentuk kegiatan maupun pelajaran. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana kemampuan siswa tersebut dalam berliterasi, Pak? Kalau dari hasil ANBK kemarin yang tahun lalu, hasil literasinya baik. Cuma nih baiknya itu ada merahnya juga, banyak merahnya juga, sehingga literasinya walaupun baik tetapi harus diperbaiki, sehingga harus ada perbaikan literasi guna nanti keseluruhannya itu tidak ada nanti nilai merah lagi di bagian literasi. Baik. Lanjut pertanyaannya selanjutnya, kira-kira faktor apa yang menyebabkan siswa itu kurang berminat untuk membaca atau berliterasi? Kalau yang pertama menurut saya kebermanfaatannya kebermanfaatan literasinya untuk dia. Misalnya kalau literasi hanya untuk belajar, bermanfaat tak dia membaca itu? Literasi itu berpengaruh kepada dia kebermanfaatannya. Yang kedua berkaitan sajian literasinya. Anak-anak sekarang kan lebih suka pendek, langsung ke tujuan, bergambar, itu kan literasinya yang suka. Nah kadang-kadang di buku pelajaran tidak demikian. Penjelasannya panjang sekali, anak-anak tidak suka membaca yang penjelasan, gambarnya sedikit sekali kemudian disajikan dengan tidak baik, sehingga menurut saya penyajian yang tidak baik itulah yang kadang-kadang di pembelajaran tidak disukai oleh anak, sehingga mereka literasinya jadi literasi membaca yang kedua ini berkaitan literasi membaca menulis sehingga tidak jalan. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan kebiasaan untuk melakukan literasi. Kebiasaan untuk melakukan literasi itu kan berarti pengolahan data. Nah dia tidak terbiasa untuk mengolah data yang datang dari beraneka macam itu, sehingga itulah tiga hal itu menurut saya menyebabkan literasi anak kita menjadi sedikit kurang. Baik, selanjutnya apa saja yang menyebabkan siswa itu mengalami kesulitan dalam pemahaman materi-materi tertentu pada mata pelajaran? Kalau mata pelajaran, untuk seluruh mata pelajaran tentu saja itu berkaitan dengan tiga hal yang ada di ANBK itu. Kalau menurut saya literasi dasar yang kita sudah bicarakan tadi perlu perbaikan di sekolah kita. Kemudian numerasinya yang juga perlu perbaikan. Numerasi itu kan meskipun belajar PPKN kan ada numerasi di sana, ada kegiatan berkaitan dengan angka-angka. Kemudian yang terakhir itu adalah berkaitan dengan karakter ini adalah motivasi belajar mereka gitu. Itu berpengaruh juga berkaitan dengan pemahaman pembelajaran. Kan ada motivasi itu berkaitan dengan karakter. Ketiga hal itu Pak Komang. Terima kasih Pak. Lanjut pertanyaan yang kelima, apa saja contoh atau sintak-sintak model pembelajaran yang pernah Bapak terapkan di kelas, dan yang mana sih yang dirasa paling efektif diterapkan di kelas? Kalau menurut saya yang sudah saya terapkan yang banyak itu kan karena kita K13 kan disarankan ada tiga, itu ada penemuan, ada problem based, dan ada proyek. Nah kalau di SMK kan sebenarnya ada lagi satu produk based learning, tapi dia lebih banyak cenderungnya ke produktif. Tetapi pernah juga saya lakukan di matematika. Yang paling efektif menurut saya di pelajaran saya di matematika itu adalah problem based learning. Artinya kita memberikan masalah sesuai dengan kondisi kejuruannya mereka. Baik, terima kasih. Lanjut soal selanjutnya, apakah Bapak sudah menerapkan konsep HOTS dalam penyusunan soal? Di beberapa materi ya, saya katakan tidak semua. Kenapa? Karena kalau semuanya soal hot di materi saya, matematika, tentu tidak bisa rasanya kalau saya lihat dari siswa, dari keadaan pembelajaran itu tidak bisa. Tetapi di bagian materi tertentu, misalnya materi-materi yang kontekstual di matematika, statistika, kemudian sistem bersamaan, saya sudah siapkan beberapa soal. Baik. Lanjut Pak, apa yang menyebabkan soal HOTS itu cenderung sulit dijawab atau dikerjakan oleh siswa? Tentu saja kalau soal not itu kan berkaitan dengan pemahaman siswa berkaitan dengan materi. Kalau pemahamannya bagus, berarti kan dia bisa menjawab kan itu jadinya ya itu. Tetapi berhubungan juga dengan yang tadi yang literasi dan numerasi dasar itu dan motivasi itu.
yang dasar-dasar itu tidak saja kemampuan untuk menjawab. Misalnya soal odd di materi Pak Komang misalnya PPKN. Kalau umpamanya literasi dasarnya itu sudah mampu dia, tapi materinya dia tidak tahu, kan tidak bisa juga menyelesaikan soalnya. Sebaliknya juga materi tahu, tapi dia tidak bisa mengembangkan literasinya, tidak bisa nyambung juga. Jadi kedua hal itu harus dipenuhi.